Proses perubahan yang direncanakan umumnya dimulai ketika satu atau lebih manajer kunci atau administrator merasakan bahwa dalam organisasi, departemen atau kelompok perlu diperbaiki atau masalah yang dapat diatasi dengan pengembangan organisasi. Penyebabnya ialah kualitas produk jelek, absensi tinggi, dan konflik disfungsional antar departemen. Atau organisasi harus lebih inovatif, lebih kompetitif, atau lebih efektif. Sebuah proses ODE umumnya dimulai ketika seorang pengusaha sebuah organisasi atau unit kontak praktisi ODE meminta bantuan potensial dalam mengenangani suatu isu. Dalam membantu menilai masalah ini, praktisi ODE mungkin perlu untuk mengumpulkan data awal tentang organisasi. Demikian pula, organisasi mungkin perlu untuk mengumpulkan informasi tentang kompetensi dan pengalaman praktisi. Pengetahuan ini akan membantu kedua belah pihak menentukan apakah mereka harus melanjutkan untuk mengembangkan kontrak dan bekerja sama. Menyajikan masalah. Ketika mencari bantuan dari praktisi ODE, organisasi biasanya mulai dengan menyajikan masalah-masalah yang telah menyebabkan mereka untuk mempertimbangkan ODE, namun dalam banyak kasus, masalah yang muncul hanyalah gejala dari suatu penyebab masalah. Masalah yang dihadapi organisasi atau departemen harus diklarifikasi lebih awal dalam proses ODE, sehingga kegiatan diagnostik dan intervensi terpusat dengannya. Mendapatkan perspektif yang lebih jelas tentang masalah organisasi mungkin memerlukan pengumpulan data yang terbatas. Data tersebut dimaksudkan untuk menyediakan cukup pengetahuan dasar tentang masalah organisasi untuk memungkinkan kedua pihak membuat pilihan ini. Gejala. Masalah yang diajukan hanyalah gejala dari masalah yang mendasari. Masalah yang dihadapi organisasi atau departemen harus diperjelas awal proses bagi kegiatan diagnostik dan intervensi selanjutnya. Fase diagnostik ODE melibatkan penilaian masalah yang jauh lebih luas atau masalah pengembangan daripada yang terjadi selama tahap masuk dan kontrak. Diagnosis juga mungkin menemukan masalah lain yang perlu ditangani atau mungkin menaruh pengaruh pada mengidentifikasikan kembali masalah awal yang diidentifikasi selama tahap memasuki dan mengontrak. Ini adalah contoh utama dari sifat yang muncul dari proses. Segala sesuatu dapat berubah sebagai informasi baru dikumpulkan dan acara baru terjadi. Kekuasaan dan otoritas bekerja. Umumnya, klien yang relevan termasuk para anggota organisasi yang bisa berdampak langsung terhadap isu perubahan, apakah itu memecahkan masalah tertentu atau meningkatkan suatu organisasi yang sudah sukses atau departemen dalam mencoba untuk meningkatkan produktivitas pabrik serikat. Misalnya, klien yang relevan mungkin perlu menyertakan pejabat serikat serta manajer dan personal staff. Anggota unit yang merupakan klien yang relevan, mereka atau wakilnya harus disertakan dalam proses masuk dan kontraktor. Beberapa klien, beberapa kontrak. Anggota unit yang merupakan klien yang relevan menentukan klien yang relevan lebih kompleks ketika masalah organisasi tidak dapat menjadi atasi dalam satu unit. Klien mungkin termasuk anggota dari semua departemen yang terlibat dalam konflik serta eksekutif terhadap semua laporan departemen. Jika konflik antar departemen juga melibatkan pemasok dan pengalaman dari luar perusahaan, klien yang relevan mungkin termasuk anggota kelompok-kelompok. Dalam situasi kompleks seperti itu, praktisi ODE perlu mengumpulkan informasi tambahan tentang organisasi untuk menentukan klien yang relevan, umumnya sebagai bagian dari pengumpulan data awal yang biasanya terjadi ketika mengklarifikasi masalah yang akan ditangani. Memilih konsultan. Kegiatan terakhir yang terlibat dalam memasuki hubungan ODE adalah memilih seorang praktisi ODE yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk bekerja dengan anggota tentang isu organisasi. Manajer harus mempertimbangkan kemampuan mereka sebelum memilih praktisi, termasuk untuk membentuk hubungan interpersonal yang sehat, tingkat fokus pada masalah,
keterampilan praktisi relatif terhadap masalah, sejauh mana konsultan menginformasikan secara jelas kepada klien mengenai peran dan kontribusi, dan apakah praktisi memiliki asosiasi profesional. Kebutuhan profesional OD tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga kepribadian dan kompetensi interpersonal untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen perubahan. Yang pertama, persetujuan atau kelanjutan dari entering dan menjelaskan bagaimana proses OD akan dilanjutkan. Kedua, bagaimana harapan para pihak, waktu dan sumber daya yang akan dikeluarkan, dan aturan dasar di mana para pihak akan beroperasi. Dan yang ketiga, tujuan kontrak atau membuat keputusan yang baik tentang bagaimana kesepakatan OD. Yang pertama, tujuan dan upaya yang diusulkan atau menggambarkan tujuan yang akan dicapai jelas dan ringkas. Kedua, rencana tindakan yang direkomendasikan atau menguraikan. Yang pertama, diagnosis. Kedua, proses analisis data. Ketiga, proses umpan balik. Dan keempat, proses perencanaan tindakan. Yang ketiga, tanggung jawab spesifik atau apa yang menjadi tanggung jawab pimpinan termasuk praktisi OD. Yang keempat, strategi mencapai area yang diinginkan atau memberikan strategi perubahan termasuk pendidikan atau pelatihan, pengaruh politik, intervensi struktural, dan konfrontasi perlawanan. Dan yang kelima, biaya, syarat dan kondisi atau outline biaya dan beban yang terkait dengan proyek. Maka kontraktor di OD umumnya membahas 3 bidang utama. Yang pertama, menetapkan harapan bersama atau masing-masing pihak mengharapkan untuk memperoleh hasil dari proses OD. Yang kedua, waktu dan sumber daya yang akan dikhususkan waktu dan sumber daya. Untuk mencapai perubahan, organisasi dan praktisi OD harus berkomitmen mengenai waktu dan sumber daya. Harus ada kejelasan tentang berapa banyak energi dan berapa banyak sumber daya yang akan didedikasikan untuk proses perubahan. Dalam hal ini secara umum dibutuhkan kejelasan mengenai yang pertama, akses ke klien, manajer, dan anggota, dan yang kedua adalah akses terhadap informasi. Saling memberikan harapan yang jelas. Klien menyatakan layanan dan hasil yang akan diberikan oleh praktisi OD dan menjelaskan apa penghargaan organisasi baik dari proses maupun klien biasanya dapat menggambarkan hasil yang diinginkan. OD praktisi juga harus menyatakan apa yang diharapkan dalam memperoleh hasil dari proses OD. Hal ini dapat mencakup peluang untuk mencoba intervensi baru, melaporkan hasilnya kepada klien potensial lainnya, dan menerima kompensasi atau pengakuan. Secara keseluruhan, harapan yang jelas di sini dimaksudkan dengan kejelasan tentang pertama, dampak yang diberikan, kedua, masalah yang ditemukan dan hasil, dan yang ketiga adalah keterlibatan stakeholder. Aturan dasar, bagian akhir dari proses kontrak melibatkan penentuan bagaimana klien dan praktisi OD akan bekerja sama. Parameter yang ditetapkan dapat mencakup isu-isu seperti kerahasiaan dan bagaimana jika praktisi OD terlibat dalam masalah-masalah pribadi atau interpersonal, bagaimana untuk mengakhiri hubungan dan apakah praktisi seharusnya membuat rekomendasi atau membantu manajer membuat keputusan.